Berbicara tentang nasab Rasulullah SAW terbagi tiga bahagian. Bahagian yang pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama Hashim sendiri adalah Am bin Abdul Manaf. Sedangkan nama asli Abdul Manaf adalah Al-Mughirah bin Qusay. Nama asli Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar. Nama asli Nadhar adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian bahagian yang kedua adalah nasab di atas Adnan, yaitu Adnan bin Hanaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kumwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Da'a bin Hamdan bin Simbar bin Yathrib bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aid bin Daishan bin Aisar bin Afnat bin Ayham bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Kemudian bahagian yang ketiga adalah nasab di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah putra dari Tarah, yang nama aslinya sendiri adalah Azar. Azar anak daripada Nahur. Nahur anak daripada Saru. Saru anak daripada Ra'u. Ra'u anak daripada Falak. Falak anak daripada Aibar. Aibar anak daripada Syalah. Syalah anak daripada Arfakhsyad. Arfakhsyad adalah anak daripada Sam. Sam adalah anak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah anak daripada Lam. Lam adalah anak daripada Matusyalah. Matusyalah adalah anak daripada Akhnuh ataupun Idris alaihi salam. Idris alaihi salam anak daripada Yar. Yar adalah anak daripada Mahlail. Mahlail adalah anak daripada Qainan. Qainan adalah anak daripada Anusi. Anusi adalah anak daripada Syid. Syid adalah anak daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada hari Senin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Ketika aku melahirkan, dariku keluarlah cahaya yang terangnya menyinari istana-istana Syam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa tanda keistimewaan yang menunjukkan nubuah telah tampak sejak Rasulullah SAW dilahirkan. Di antaranya adalah 14 tiang bangunan kekaisaran Persia runtuh, api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam, gereja-gereja yang berada di sekitar Bahirah sawah runtuh setelah lebih dahulu ambles ke tanah. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, sang ibu mengirimkan utusan kepada Abdul Muttalib untuk mengabarkan kelahiran cucunya. Abdul Muttalib bergegas datang dengan sukacita. Digondongnya bayi itu ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menamai cucunya itu adalah Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim di kalangan bangsa Arab. Perempuan yang pertama menyusui bayi Muhammad setelah sang ibunda pada 7 hari pertama usianya adalah Suwaibah, mantan budak Abu Lahab. Dia sedang menyusui anaknya, Masruh. Sebelumnya dia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab saat itu untuk mencari perempuan pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Tujuannya adalah agar si bayi terhindar dari penyakit yang bisa menyebar di perkotaan, agar ia bisa tumbuh dengan fisik yang kuat, juga terasah kefasihan bahasa Arab sejak kecilnya. Kemudian Abdul Muttalib mencari perempuan yang mau menyusui cucu tercintanya. Akhirnya
dia menemukan seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bersedia menyusui Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Halimah binti Abi Du'aib. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza yang biasa dipanggil Abu Kabsyah. Saudara-saudara susuan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, dan Huzafah atau Juzamah binti Al-Harith yang julukannya adalah Syaimah. Dikisahkan bahwa paman Nabi Muhammad SAW yakni Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusukan pula kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Lalu ibunya menyusukan Muhammad SAW pada suatu hari. Padahal saat itu dia juga diasuh ibu susunya Halimah. Jadilah Hamzah saudara sesusuan dengan Nabi Muhammad dari dua jalur, yaitu Suwaibah dan As-Sa'diyah. Pada suatu hari, Halimah memutuskan untuk pergi bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil, serta beberapa perempuan Bani Sa'ad yang hendak mencari bayi untuk disusui. Ketika itu adalah tahun penceklik dan mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Sehingga Halimah berangkat naik keledai putih serta seekor unta. Kala itu hujan tidak turun setetes pun. Mereka tidak bisa tidur karena anak kecil yang dibawanya terus-terusan menangis karena kelaparan. Sementara itu, air susu Halimah yang sedikit sama sekali tidak mengenyangkannya. Unta yang dibawanya juga pun tidak mengeluarkan air susu yang bisa mengisi perutnya. Saat itu mereka sangat membutuhkan pertolongan. Halimah menunggangi keledainya. Jalannya pelan sekali sehingga rombongan yang lain merasa kelelahan. Hingga akhirnya mereka sampai juga di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa untuk disusui. Perempuan-perempuan itu menolak untuk menyusui Muhammad setelah mereka tahu bahwa dia anak yatim. Mereka memang mencari tahu ayah dari bayi yang akan disusui, dan jawaban yang diterima tentang bayi Muhammad adalah dia anak yatim. Barangkali bayi ini hanya punya ibu atau kakek yang bertanggung jawab merawatnya. Mereka kurang menyukai yang demikian. Selang beberapa waktu, semua perempuan itu sudah berhasil mendapatkan bayi, kecuali Halimah. Ketika rombongan hendak pulang, Halimah berkata kepada suaminya, "Sungguh, pantang bagiku pulang bersama rombongan sebelum mendapatkan bayi. Ku ambil saja bayi yatim itu dan ku bawa pulang." Suaminya menjawab, "Terserah engkau saja. Siapa tahu Allah memberikan berkah kepada kita melalui bayi itu." Sehingga Halimah pun pergi mengambil bayi Muhammad SAW. Semata-mata karena dia tidak berhasil menemukan bayi lain untuk dibawa. Setelah itu, dia kembali bergabung dengan rombongan. Namun, saat dia mulai memangku Muhammad, air susunya mendadak penuh sehingga bayi itu bisa minum sampai puas. Dan anaknya sendiri ikut menyusu sampai kenyang. Lalu kedua bayi itu tidur dengan nyenyak. Padahal sebelumnya mereka tidak bisa tidur gara-gara terganggu tangisan kelaparan si anak. Suami Halimah bangkit menghampiri unta yang mereka bawa. Ternyata untanya juga penuh dengan air susu. Sehingga langsung saja mereka memerahnya sehingga bisa minum sampai kenyang. Sungguh, mereka telah melewati malam yang sangat menyenangkan. Kemudian saat fajar tiba, suaminya berkata, "Halimah, tahukah engkau bahwa kau telah membawa seorang bayi pembawa berkah?" Halimah menjawab, "Memang itulah yang betul-betul kuharapkan." Kemudian rombongan mulai bergerak. Halimah menunggangi keledainya bersama bayi Muhammad SAW. Sungguh, keledainya berjalan dengan cepat hingga tidak terkejar oleh keledai teman-temannya. Mereka sampai terheran-heran. "Hai putri Abu Du'aib, tunggu kami. Bukankah ini keledai yang kau tunggangi waktu kita berangkat kemarin?" Halimah menjawab, "Ya, memang keledai yang sama." "Ada yang ajaib dengan keledai itu," komentar mereka. Akhirnya sampailah rombongan di tempat tinggal mereka, perkampungan Bani Sa'ad. Rasanya mereka tidak pernah menyaksikan daerah tergesang itu. Begitu Halimah datang, kambing-kambingnya mendekat, sungguh menakjubkan. Sehingga mereka tampak kenyang, dan kambingnya menggelembung penuh air susu.
Keluarga Halimah langsung memerah dan meminum susunya. Padahal orang lain di kampung mereka tidak berhasil memerah setetes pun air susu. Semenjak itu, orang-orang menyuruh para penggembalanya, gembalakanlah kambing-kambing itu di tempat penggembala Halimah menggembalakan kambing mereka. Ternyata kambing-kambing mereka pulang ke kandang tetap dalam keadaan lapar. Sementara kambing Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan penuh air susu. Sehingga Halimah sekeluarga terus mencatat segala kebaikan dan tambahan yang Allah berikan itu hingga 2 tahun lamanya. Muhammad kecil tumbuh jauh melampaui anak seusianya. Belum genap 2 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi anak yang kuat dan gagah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu beliau sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian malaikat Jibril membawanya, lalu merebahkannya, kemudian membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air Zam-Zam yang ditaruh di dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Ditutupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu, Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya yaitu Halimah. "Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semua bergegas menghampiri Muhammad yang pucat karena ketakutan. Kemudian Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Setelah kejadian hal tersebut, Halimah betul-betul khawatir sehingga memulang Muhammad kepada ibunya. Muhammad pun diasuh oleh Aminah hingga berusia 6 tahun. Pada suatu hari, Aminah ingin berziarah ke kubur suaminya yaitu di Yathrib. Beliau meninggalkan mereka untuk menempuh perjalanan sepanjang 500 km bersama Muhammad dan pembantunya, Ummu Aiman. Dia ditemani pula oleh Abdul Muttalib. Kemudian Aminah tinggal di Yathrib selama 1 bulan. Lalu pulang ke Mekah. Di awal perjalanan, beliau jatuh sakit. Sakitnya kian hari kian parah hingga akhirnya wafatlah Aminah di desa Abbas yang berada di antara Mekah dan Madinah. Setelah ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Abdul Muttalib pun membawa Muhammad pulang ke Mekah. Rasa ibanya begitu mendalam kepada sang cucu yang kini yatim piatu. Maka ia curahkan kasih sayangnya kepadanya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Konon, kakeknya ini tidak pernah meninggalkan Muhammad seorang diri. Bahkan dia lebih mengutamakan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Ibnu Hisham mengisahkan bahwa ada suatu tempat istirahat khusus milik Abdul Muttalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasa duduk mengelilingi tempat itu sambil menunggu ayah mereka keluar. Tidak seorang pun yang berani menempati karena menghormati ayah mereka. Pada suatu hari, Nabi Muhammad datang dan menempati tempat Abdul Muttalib. Spontan anak-anak Abdul Muttalib menarik serbannya agar ia mundur. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muttalib, berkatalah beliau, "Biarkan anakku ini. Sungguh dia begitu istimewa." Lalu beliau menemani Muhammad duduk di situ, seraya mengelus-elus punggungnya dengan kasih sayang. Dia selalu gembira setiap melihat Muhammad melakukan sesuatu. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, Abdul Muttalib berpulang di Mekah. Namun sebelum wafat, beliau telah berencana menyerahkan cucunya itu dalam asuhan Abu Talib, yaitu saudara kandung ayah Muhammad. Abu Talib melaksanakan amanah merawat sang keponakan dengan cara terbaik. Diasuhnya Muhammad bersama anak-anaknya yang lain. Bahkan perhatiannya kepada Muhammad melebihi perhatian kepada anak-anak kandungnya sendiri. 40 tahun lamanya, Abu Talib mendampingi dan menjaga Muhammad. Dia bersahabat dan bermusuhan demi dia. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari.
Abu Talib mengajaknya ke Syam untuk berniaga. Keduanya sampai di suatu tempat bernama Busra, yaitu wilayah Syam, dan ibu kota Hauran, yang saat itu merupakan ibu kota Arab di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Di situ ada seorang pendeta terkenal bernama Buhaira. Nama aslinya adalah Jirjis. Ketika kafilah Muhammad lalu di sana, si pendeta keluar menjumpai mereka. Padahal dia tidak pernah mau menemui seorang pun yang sebelumnya. Awalnya dia membawa ke kafilah itu. Pelan-pelan dihampirinya Nabi Muhammad. Dipegangnya tangannya seraya berkata, "Inilah penghulu para rasul. Ini adalah rasul utusan Tuhan alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Mendengar perkataannya, Abu Talib dan beberapa pembesar Quraisy bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Buhaira menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud, kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari cincin nubuah di bawah tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel. Kami mengetahui tanda seperti itu dari kitab suci kami." Buhaira menjamu seluruh kafilah layaknya tamu. Dimintanya Abu Talib agar membawa Muhammad pulang dan mengurungkan niat untuk membawanya ke Syam. Dia mengkhawatirkan ancaman orang-orang Romawi dan Yahudi. Maka Nabi Muhammad pun dikirim kembali ke Mekah bersama sebagian anak lainnya.